Jadi gue udah nonton 6 episode dari anime Chainsaw Man. Ini adalah review gue untuk anime yang satu ini. Nah, kayak yang kita semua tahu ya, anime Chainsaw Man ini adalah salah satu anime yang banyak ditonton di musim ini. Dan bahkan, dia bisa nyalip beberapa anime senior dia di week keempat anime trending sebagai top anime of the week. Tapi apa iya anime ini sebagus itu? Nah, biar gue kasih tahu dulu, gue bukanlah pembaca manga Chainsaw Man, setidaknya sampai video ini direcord ya. Jadi review yang gue lakukan di sini adalah pure dari animenya itu sendiri, tanpa bawa-bawa cerita dari manganya. Dan review ini tuh cuma 6 episodenya aja, karena sejauh ini baru ada 6 episode yang dirilis. Dan untuk review keseluruhannya, bakalan gue bikin pas animenya udah rilis semuanya. Jujur aja, gue awalnya cukup kaget ya dengan banyaknya unsur 3D yang dipakai di anime ini. Kalau 3D-nya ngeblend sih nggak masalah ya, tapi di anime ini tuh bisa dibilang kelihatan banget. Dan ekspektasi gue pada awalnya, ini anime battle-nya nggak pakai CG. Yang sebetulnya itu ekspektasi yang cukup kurang ajar ya. Karena Denji ini kan battle-nya pakai chainsaw, yang bisa dibilang lebih sulit untuk dianimasikan secara manual dibandingkan battle biasa kayak pakai pedang atau tonjok-tonjokan. Kalau secara battle scene bisa kita wajarkan aja lah ya mengenai penggunaan CG-nya. Masalahnya, CG-nya ini nggak cuma dipakai di battle scene doang. Nah, sebetulnya anime ini sekali lagi memberi gue pelajaran tentang jangan terlalu berekspektasi tinggi sama suatu anime. Bukan berarti anime ini jelek. Di sini bisa dibilang yang salah adalah ekspektasi gue juga yang terlalu tinggi untuk anime ini. Ekspektasi gue, battle yang ada di anime ini adalah battle yang epic yang ilustratornya lupa budget. Yang mana setiap gerakan pertarungannya manual not 3D. Sebegitu excitednya gue sampai-sampai gue lupa kalau yang bikin anime ini adalah Mappa Studio. Apakah Mappa adalah studio yang buruk? Jelas enggak, kita bisa lihat mahakarya mereka di anime Jujutsu Kaisen Zero kemarin. Tapi, kalau kalian bilang Mappa adalah studio yang serakah, bisa dibilang gue setuju dengan pendapat itu. Kenapa gue bilang Mappa adalah studio yang serakah? Karena mereka ngambil 3 proyekan judul yang bisa dibilang terkenal di waktu yang bersamaan, dan ketiga-tiganya adalah anime action. Kalau kalian nggak tahu anime apa yang gue maksud, itu adalah anime Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, dan Chainsaw Man ini. Kalau kalian nanya, apa salahnya mereka ngelakuin hal itu? Ya nggak salah, apalagi kalau dilihat dari sudut pandang bisnis. Walaupun memang cukup beresiko, tapi ini bisa dibilang menguntungkan bagi mereka. Karena dengan banyaknya audiens, mereka bisa lebih banyak menjual BD, merch, ataupun yang lain-lain. Tapi kalau mereka ngambil 3 proyek besar itu di waktu yang bisa dibilang bersamaan ya, udah pasti bakal ada yang dianaktirikan. Dan sayangnya, menurut gue yang dianaktirikan adalah anime Chainsaw Man ini. Menurut gua, Mappa lebih fokus ke Jujutsu Kaisen dan AOT si paling final. Karena memang secara fanbase bisa dibilang mereka lebih besar dibandingkan dengan Chainsaw Man. Makanya mungkin mereka nggak terlalu all out di anime Chainsaw Man ini. Tapi sekali lagi, anime ini nggak jelek. Cuman gua rasa, kalau studio yang ngegarap anime ini bukan Mappa, anime ini bisa lebih dimaksimalkan lagi. Karena come on man, studio anime yang bagus tuh bukan cuman Mappa doang. Oke, cukup aja kita bahas tentang CG-nya. Sekarang mari kita bahas tentang story-nya. Sebetulnya, story dari anime ini cukup unik ya, karena beda sama anime shonen lain yang biasanya MC-nya punya cita-cita yang tidak manuk akal. Di sini motivasi Denji cuma sesimpel ingin hidup berkecukupan dan tapi di sini Denji tetap punya jiwa alami seorang MC, yaitu baik hati dan rela berkorban. Walaupun tetap motivasinya mesum juga. Tapi gua rasa backstory dan beberapa kata-kata yang dikeluarkan Denji di anime ini cukup membuat gua merasa iba dan merasa lebih bersyukur dengan kondisi gua sekarang ini. Dan karena itu, impian Denji yang bisa dibilang kecil ini jadi kelihatan sangat besar di mata gua. Selain story yang cukup menarik, hal lain yang gua suka dari anime ini adalah apalagi kalau bukan waifunya yang mantap-mantap. Entah itu Power, Makima, Himeno, ataupun Kobeni. Tapi kalau gua harus memilih satu, pilihan gua udah pasti adalah Himeno dan Kobeni. Maksud gue satu pasang. Iya, gue mau milih 2, gak mau 1. Nah, overall, anime ini masih gue masukkan ke kategori anime yang wajib kalian tonton di musim ini. Tapi ada satu hal yang bikin gue gak suka sama anime ini. Bukan masalah CG, tapi yang paling gue benci adalah fanbase-nya yang hampir semuanya adalah kang spoiler. Kalau spoiler di konten video kayak YouTube atau Beastation dan di thumbnailnya ditulisin spoiler, gue sih gak ada masalah sama sekali. Tapi masalahnya, spoilernya itu sampai di setiap komentar postingan yang ngebahas tentang Chainsaw Man. Gua udah bilang kan tentang gua yang belum baca manga Chainsaw Man sama sekali. Mau tahu nggak udah sejauh apa spoiler yang udah gua tahu?
Makima makan Tenji, Power dibunuh Makima, Himeno mati, dia mati, Koben masih hidup. Nah itu kan harusnya klimaks dari ceritanya. Terus kalau gua udah tahu klimaksnya kayak gitu, buat apa gua lanjut nonton atau baca manganya? Makanya gua rada malas nonton, karena ya endingnya udah tahu bakal kayak gimana. Jadinya buat apa gitu gua lanjut nonton? Jadi ya sekian aja review gua untuk anime Chainsaw Man ini. Kalau kalian suka konten mengenai review anime, rekomendasi, atau hal Jepangan lainnya, bisa pertimbangkan untuk follow channel gua. Jadi sekian aja dari gua.